Dua pemain keturunan terbang ke Cina hari ini demi perkuat timnas Indonesia di Asian Games. Ramadan Sananta tiba di Cina hari ini demi memperkuat timnas Indonesia U24 Asian Games. Sikat tiga pemain secara langsung, Asnawi Mangkualam diganjar kartu merah di Liga Korea. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain keturunan resmi tiba di Cina demi perkuat timnas Indonesia di Asian Games. Hugo Samir. Ya, pemain keturunan Indonesia Brasil ini sebetulnya diproyeksikan untuk masuk skuad timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun karena gagal mentas karena batal menjadi tuan rumah, Hugo Samir pun dipanggil ke skuad Asian Games 2023. Putra dari Jackson F. Tiago ini sudah tampil 6 kali membela timnas Indonesia U20. Kemampuan di atas rata-rata diharapkan bisa membantu timnas Indonesia U24 melangkah jauh di Asian Games 2023. George Brown. Ya, sebelumnya di bawah kepemimpinan pelatih Indra Sapri, George Brown pernah mengikuti seleksi timnas U19 tahun 2017 bersama sang adik Jack Brown untuk proyeksi Piala AFF dan kualifikasi Piala AFC U19. Namun keduanya gagal lolos seleksi saat itu. Kini kesempatan untuk membela merah putih kembali hadir buat George Brown. Ia pun mengaku siap tampil maksimal agar terpilih masuk ke lapangan. Pemanggilan George sendiri sempat menuai tanda tanya besar. Pasalnya ia baru mencatatkan satu pertandingan dengan Persebaya Surabaya dan bukan pemain reguler di bajul ijo. Ramadan Sananta akhirnya terbang ke Cina hari ini untuk memperkuat timnas Indonesia di Asian Games. Ya, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Sapri menyatakan Persis Solo akhirnya mau melepas Ramadan Sananta untuk bermain di Asian Games 2023. Ya, dari hasil diskusi dan komitmen saya dengan klub, salah satunya Persis Solo, sebelumnya setuju memberikan pemain memperkuat timnas di Asian Games. Untuk Persis Solo kita panggil hanya satu pemain, yaitu Ramadan Sananta, ucap Indra Sapri. Persis lewat pernyataan resminya menyatakan akhirnya bisa melepas Sananta. Persis yang dikabarkan kehilangan Irfan Jauhari yang cedera panjang usai bermain di Piala AFF. Arkan Kakak menjalani pemusatan latihan. Dan juga Fernando Rodriguez harus kembali ke Spanyol karena masalah pribadi. Akhirnya Fernando Rodriguez sudah kembali lagi ke Persis Solo dan bisa memperkuat Persis Solo. Dijelaskan Indra Sapri, Persis Solo sebelumnya bersedia melepas Sananta usai pertandingan melawan PSIS Semarang pada pekan ke-12 Liga 1 Indonesia. Dan akhirnya janji itu pun telah ditepatinya. Sananta pun bakalan menyusul ke Hangzhou, Cina untuk bermain di Asian Games 2023. Pemain 20 tahun tersebut akhirnya berangkat menggunakan jet pribadi milik PSSI. Ya, atas izin Persis Solo dan komitmen manajer Persis Solo telah menyetujui Sananta bergabung dengan permintaan bermain terlebih dahulu melawan PSIS Semarang. Di tanggal 16 September 2003 itu, kita setuju dan sepakat pemain yang bersangkutan berangkat menyusul ke Hangzhou, Cina pada tanggal 19 September 2023 dini hari, ucap Indra Sapri. Dan akhirnya Sananta diperbolehkan berangkat. ID card sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games. Tiket keberangkatan sudah ready dan sudah siap menyusul dengan penerbangan tanggal 19 September. Terlepas dari itu, Indra Sapri tak ingin berlarut-larut dengan sikap Persis Solo yang lambat melepas pemainnya itu. Laga timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 adalah melawan Kirgistan. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Zhejiang Norman University EAS pada Selasa 19 September 2023 malam. Gasak tiga pemain secara langsung, Asnawi Mangkualam diganjar kartu merah. Ya, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam diusir wasit usai diganjar kartu merah saat membela Jeonnam Dragon ketika menang dramatis atas Gyeongnam di Liga Korea Selatan. Asnawi bermain selama 48 menit saat membela Jeonnam Dragon, menang 3-2 atas Gyeongnam di Kalik 2 Korea.
Pada menit ke-15, Asnawi mendapatkan kartu kuning pertama usai menabrak kiper Gyeongnam di kotak penalti ketika duel hingga kipernya pingsan. Di menit ke-17, Asnawi mampu menciptakan ancaman di gawang Gyeongnam setelah umpan silangnya dari sisi kanan dapat ditepis kiper lawan. Kemudian bola rebound dapat diteruskan oleh rekannya yakni Park Tae-yong, tapi sayang tak dapat menjadi gol setelah tendangannya dapat ditangkap kiper lawan. Pada menit ke-48, Asnawi diganjar kartu kuning kedua oleh wasit usai menjegal penyerang Gyeongnam Park Min-seo. Asnawi tampak tak terima dengan keputusan wasit dan hampir menonjok kepala wasit. Asnawi keheranan dan mengangkat kedua tangannya, kemudian dia melakukan protes kepada wasit. Namun tak lama kemudian Asnawi langsung berjalan ke lorong ruang ganti dengan kekecewaan yang begitu dalam terlihat di raut wajahnya. Gyeongnam pun terpaksa harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain saat pertandingan masih 1-1. Saat itu Gyeongnam sudah unggul lebih dulu pada menit ke-27 lewat gol Yo Ji-ha. Kemudian Gyeongnam mampu membalas lewat gol Mo Jae-hyun pada menit ke-37. Lalu bermain dengan 10 pemain, Gyeongnam mampu menambah 2 gol pada menit ke-68 lewat gol Yo Ji-ha dan menit ke-90+6 lewat gol Lee Yong-jae. Sementara Gyeongnam mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 2-3 lewat gol Mo Jae-hyun pada menit ke-90+7.